Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, hari ini saya ingin menyapa teman-teman sekalian dengan media lain, yaitu bukan kitab-kitab seperti yang kita baca pada umumnya atau pada waktu-waktu sebelumnya. Hari ini saya akan membacakan tulisan saya dan insya Allah akan kita lanjutkan sampai episode ini selesai. Jadi mungkin nanti akan ada sekitar 12 episode kita dengarkan setiap minggu. Berarti akan ada 12 minggu untuk menyelesaikan episode ini. Lalu catatan ini saya beri nama falsafah hidup sufi. Teman-teman yang saya hormati, jika saya diminta untuk meringkas falsafah hidup para sufi, maka saya akan mengatakan bahwa setiap sufi berpegang pada 3 nilai dasar. Yang pertama, semua ada hikmahnya. Yang kedua, semua yang datang adalah Nabi Khidir. Dan yang ketiga, setiap malam adalah malam Lailatul Qadar. Maka, siapa saja yang dapat menginternalisasikan makna dari 3 kalimat sederhana ini, saya yakin akan dengan mudah menemukan kedamaian, ketenangan, dan keseimbangan dalam hidup. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu pesan yang terkandung dalam setiap makna dari 3 falsafah dasar yang saya sebut di atas. Yang pertama, semua ada hikmahnya. Teman-teman yang saya hormati, apa yang ada dalam perspektif mata kita buruk sebetulnya juga memiliki sisi baik. Bahkan mungkin sisi baik itu lebih banyak daripada sisi buruknya. Hanya saja untuk melihat sisi baik itu kita butuh sedikit lebih cermat. Kita butuh melihat dengan lebih baik, atau kita perlu merubah cara pandang hidup kita. Sebab pada prinsipnya, semua perkembangan, pertumbuhan, dan kedewasaan hidup kita bergantung pada apa yang kita sebut dengan buruk. Jadi semakin banyak kita melakukan kesalahan, semakin cepat kita dewasa. Semakin banyak kita melakukan kekeliruan, semakin matanglah kehidupan kita. Mungkin apa yang membuat kita sakit hari ini di masa yang akan datang akan kita syukuri. Karena rasa sakit inilah yang kelak akan membuat kita menjadi lebih kuat, lebih hebat, lebih sakti. Namun kebanyakan dari kita secara umum merasa sedih ketika sesuatu yang disemogakan tidak terwujud. Tapi setelah kita melewati itu semua bertahun-tahun, baru kita akan menyadari dan dengan sedikit senyum mengatakan, untung dulu tidak terjadi. Nah, saya yakin pola-pola hidup semacam ini juga pernah dialami oleh teman-teman, atau belum akan dialami oleh teman-teman sekalian. Maka di sini ada baiknya kita mengingat apa yang dikatakan oleh seorang sufi besar, Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan, jika apa yang kita kehendaki terjadi, itu ada satu kebaikan. Tetapi jika tidak terjadi, maka ada 1000 kebaikan di belakang yang tidak terjadi itu. Ketika doa-doa yang kita panjatkan bersama dengan ikhtiar yang gigih terwujud, tentu di situ ada kebaikan. Kita kemudian merasakan nikmat dan puas atas keberhasilan yang telah diperjuangkan dengan segenap keringat dan doa. Tetapi ketika sesuatu yang diharapkan itu tidak terjadi, maka kita harus tahu bahwa ada ketidakbaikan yang jumlahnya ribuan di balik keinginan itu. Dan Allah dengan kesempatan ini ingin mengganti seluruh keringat yang kita teteskan dalam mewujudkan mimpi tersebut dengan menyelamatkan kita dari ribuan ketidakbaikan itu.
Jadi di belakang apa yang kita inginkan yang tidak terjadi, itu barangkali ada keburukan, ada ketidakbaikan bagi kehidupan kita. Yang kedua, semua yang datang adalah Nabi Khidir. Teman-teman tahu siapa Nabi Khidir? Nabi Khidir adalah sosok nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang kehidupan Nabi Musa. Beliau adalah seorang yang memiliki ilmu hikmah, di mana pengetahuannya tidak terjangkau oleh akal manusia. Bahkan Nabi Musa pada saat itu yang sudah masyhur dengan kecerdasannya, datang kepada Nabi Khidir untuk menimba ilmu darinya. Lalu apa sebenarnya yang membuat Nabi Khidir ini begitu istimewa sehingga Nabi Musa mau berguru kepadanya? Padahal dia adalah orang yang pintar, dia adalah seorang nabi juga. Kok bisa Nabi Musa datang untuk belajar kepada Nabi Khidir? Menurut kepercayaan kita sebagai seorang muslim, Nabi Khidir adalah manusia yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup sampai dengan hari kiamat tiba. Ceritanya, pada suatu hari seperti hari-hari biasanya, Nabi Khidir sedang berzikir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, takdirnya untuk meninggal tiba. Datanglah kepadanya malaikat pencabut nyawa. Nabi Khidir yang memahami apa yang akan terjadi, menangis terseduh-seduh di hadapan malaikat Israel. Sementara malaikat Israel kaget melihat Nabi Khidir menangis terseduh-seduh. Bagaimana bisa seorang nabi menangis ketakutan menghadapi kematian? Lalu malaikat Israel bertanya, "Kenapa kamu, Khidir? Kenapa kamu begitu takut kepada kematian? Kenapa kamu berubah begitu menjadi melankolis? Apa air mata ini? Apakah kamu takut mati atau kamu takut meninggalkan dunia?" Tanya malaikat Israel kepada Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir menjawab, "Tidak malaikat. Ketakutan saya hanya satu, jika saya mati, maka saya akan kehilangan kesempatan untuk berzikir kepada Allah. Kalau saya mati, maka saya akan kehilangan kesempatan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal saya ingin menghabiskan seluruh masa hidup saya untuk berzikir kepada Allah." Mendengar jawaban dari Nabi Khidir yang demikian itu, Allah lalu mengingatkan malaikat Israel untuk tidak mencabut nyawanya. Israel, jangan cabut nyawanya, biar saja dia hidup sampai hari kiamat. Dia juga hidup bukan untuk dirinya, tapi untuk mengingat saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Israel. Dari sinilah kemudian Nabi Khidir dibiarkan hidup di bumi sampai kiamat datang. Dalam beberapa masyarakat, mereka percaya bahwa Nabi Khidir akan datang membantu orang-orang yang sedang dalam masalah hidupnya. Sehingga dalam bahasa Turki misalnya ada istilah tumbuhlah seperti Khidir. Maksudnya tumbuhlah menjadi kesatria penolong yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Teman-teman sekalian, tapi yang dimaksud dengan kedatangan Nabi Khidir itu bukan dalam arti yang banyak dibayangkan oleh kita. Misalnya orang tua dengan jubah putih, jenggot panjang, dan tasbih di tangannya, tidak. Bisa jadi dia datang dalam bentuk, waktu, kondisi yang sama sekali tidak terduga. Karena itu siapapun tidak akan menyadari kehadiran sosok yang disebut dengan Nabi Khidir itu. Maka untuk menjembatani itu semua, anggaplah semua yang datang kepada kita adalah Nabi Khidir. Kebanyakan dari kita tentu membayangkan bahwa yang akan menolong kita, memberikan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi adalah manusia super, berwujud misalnya kakek-kakek tua, berjenggot putih, membawa tongkat. Atau kita berangan-angan seorang yang datang menghampiri kita adalah seorang yang tinggi besar, berparas bersih,
lalu mengajarkan langkah-langkah untuk melewati masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian tiba-tiba bangkit semangat, lahir kekuatan luar biasa, dan kita bisa dengan mudah menyelesaikan masalah-masalah. Tidak, tidak seperti itu. Tidak ada yang menduga bahwa solusi-solusi dari masalah yang kita hadapi datang dari anak kecil misalnya, atau datang dari seorang pemungut sampah misalnya. Padahal yang ada dalam angan-angan kita selalu tentang sosok tinggi besar, berpenampilan seperti orang alim, profesor, petapa, atau apapun yang sering kita dengarkan di cerita-cerita dongeng. Padahal bisa jadi yang datang sebagai Nabi Khidir, menolong apa yang sedang kita hadapi, memberikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi, itu adalah hewan bisa jadi. Itu adalah anak kecil bisa jadi. Teman-teman, Nabi Khidir akan datang dengan bentuk yang tidak pernah kita duga-duga. Dalam kondisi yang paling pas, momen yang paling tepat, waktu yang paling dibutuhkan. Kira-kira ini yang diingatkan oleh Rumi kepada kita. Anggaplah semua orang yang kita temui adalah Nabi Khidir. Pertemuan dengan Nabi Khidir tidak perlu kita angan-angankan waktu dan dalam suasana seperti apa. Karena itu semua orang yang kita temui anggaplah dia adalah Nabi Khidir. Perhatikan tatap wajahnya, buka telinga kita baik-baik, dengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Toh dengan begitu kita tidak akan kehilangan apapun. Maka kalau kita bisa menghadapi semua orang yang datang kepada kita dengan cara seperti ini, kita akan menjadi pembelajar yang paling baik. Teman-teman, kadang-kadang kita tidak menemukan guru di universitas. Kadang-kadang kita tidak akan menemukan guru di pondok pesantren. Bisa jadi kita menemukan guru di jalan. Bisa jadi kita menemukan guru di sungai. Bisa jadi kita menemukan guru di pesawat dan tempat-tempat lain yang tidak pernah kita duga. Teman-teman, saya ingin mengingatkan dengan cerita yang dialami oleh Ibnu Arabi, ulama besar ahli tasawuf dari Andalusia. Mungkin teman-teman pernah dengar nama beliau. Dalam suatu masa dia sedang dalam pencarian jati dirinya. Ibnu Arabi mencari sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Berharap dengan sesuatu itu dia bisa merubah arah hidupnya. Ini biasa terjadi dalam perjalanan spiritual orang-orang besar seperti Ibnu Arabi, Imam Ghazali, dan seterusnya. Namun seperti kita, Ibnu Arabi juga selalu membayangkan bahwa orang yang akan merubah cara hidupnya adalah seorang alim, orang tua, berjenggot putih gitu ya, berbadan tinggi gitu, atau berbadan merungkuk begitu ya. Karena itu dia bertahun-tahun berjalan dari satu negara ke negara yang lain. Tapi siapa yang tahu, ternyata yang mengubah hidupnya adalah seorang bandit, perampok di gurun pasir. Dalam masa pencariannya, Ibnu Arabi tergabung dalam sebuah kafilah yang pindah dari satu negara ke negara yang lain. Pada suatu hari, karena keterbatasan unta yang ikut serta dalam kafilah itu, pemimpin rombongan memutuskan hanya barang yang berharga yang boleh dimuat bersama unta. Ibnu Arabi tentu bukan pedagang. Dia tidak punya emas, dia tidak punya perak, dia tidak punya barang dagangan. Setelah berpikir matang-matang, dia memutuskan untuk menitipkan buku. Karena itulah satu-satunya barang yang berharga menurut Ibnu Arabi. Di tengah perjalanan, sayangnya terjadi satu yang tidak diinginkan. Kafilah itu dihadang oleh perampok padang pasir. Semua barang-barangnya disita dan diambil oleh mereka. Lalu para bandit itu mengambil apa yang mereka butuhkan, barang-barang berharga itu, sampai dengan satu titik dia menemukan buku di atas punggung unta. Lalu salah satu dari bandit itu bertanya, "Siapa pemilik buku ini?" Ibnu Arabi menjawab, "Itu milik saya."
Apakah kamu tidak punya barang lain yang lebih berharga daripada buku ini? Ibnu Arabi bilang, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya emas, saya tidak punya perak, saya tidak punya uang. Lalu pemimpin pandit itu memerintahkan bakar semua buku-buku itu. Di situ Ibnu Arabi tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa melawan. Buku yang menurutnya paling berharga dalam hidupnya akhirnya terbakar bersama api yang membara. Di situ kemudian Ibnu Arabi menangis dan dihampiri oleh salah satu bandit. Lalu dia membisikkan, jika itu penting untuk kamu, harusnya simpan di kepala, bukan di punggung onta. Dari sinilah Ibnu Arabi diingatkan, oh iya ya, ternyata ilmu itu tidak disimpan di buku. Ilmu itu tidak disimpan di kertas, ilmu itu tidak disimpan di catatan, tetapi disimpan di kepala. Dengan demikian, itu tidak akan hilang, itu tidak akan musnah oleh air, oleh lapuknya zaman. Bahkan itu bisa diturunkan kepada orang-orang yang hidup setelahnya. Apa yang kita temui tidak ada yang kebetulan, teman-teman. Ada banyak hal yang tidak kita duga yang akan merubah hidup kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi, bagaimana, dan oleh siapa. Karena hidup adalah proses yang tidak pernah bisa diperkirakan. Oleh karenanya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa hadapilah, temuilah semua yang datang kepada kita sebagai Nabi Khidir. Berikan telinga kita, tatap matanya, lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Yang ketiga, jadikan setiap malam adalah malam Lailatul Qadar. Teman-teman, saya kira teman-teman semuanya tahu bahwa malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang dianggap suci dalam kepercayaan umat Islam. Karena malam itu adalah malam di mana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak pendapat tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 27. Namun di luar berbagai pendapat yang berbeda itu, ulama sepakat bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Berbeda dengan ulama lain, Rumi memandang bahwa seharusnya setiap malam diperlakukan seperti malam Lailatul Qadar oleh umat Islam. Sehingga setiap malam seharusnya digunakan sebagai momentum untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Setiap malam seharusnya adalah malam yang sakral, karena setiap malam dan setiap waktu Allah berbicara dengan manusia. Dia mendengar, melihat, mengetahui, dan setiap saat dia membisikkan sesuatu kepada hati manusia. Maka dengarkanlah bisikan itu. Ambil sisi baik dalam setiap hal yang terjadi pada diri kita. Serap semua makna yang kita hadapi. Rasakan nikmat sesederhana kenikmatan bantal yang kita gunakan untuk tidur setiap malam. Maka kita akan tahu bahwa alam selalu menyertai kita. Allah tidak pernah menghukum kita. Dia hanya menghendaki kita paham, sadar, dan melihat dengan jernih. Baik teman-teman, itulah pasal pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman hari ini. Ada 3 nilai dasar yang selalu dipegang erat oleh para sufi, terutama Jalaluddin Rumi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membangkitkan semangat hidup kita, bisa menjadi modal untuk membenahi cara pandang hidup kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari satu waktu ke waktu berikutnya.